Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari lanjutan perebutan gelar juara dunia catur Ding Liren melawan Gukes Domaraju di game ke-6 dari total 14 babak catur klasik yang akan direncanakan. Teman-teman, di game ke-6 Ding memegang bow putih dari 5 babak, skornya masih imbang, 2,5 2,5. Ding memulai dengan langkah D4, kemudian Gukes kuda F6, putih gajah F4. Boom, 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 boom. Saya happy banget ya di perebutan gelar juara dunia catur ini. Sering terjadi pembukaan favorit saya. Yang pertama adalah pembukaan Prancis, French Defense. Yang kedua adalah London System dimainkan, teman-teman. Ini nggak salah lagi, pasti ini adalah rekomendasi dari skondannya Ding Liren, yaitu Richard Rapport. Gajah F4, pembukaan yang popularitasnya terkenal dengan sebutan pembukaan yang sangat solid. Gajah F4. Gukes menjawab dengan langkah D5, putih E3 dan hitam E6. Putih lanjutkan dengan kuda F3, ciri khas London System, kuda mengontrol petak E5 dan hitam menyerang lewat sayap dengan C5, putih menjaga dengan C3. Ini adalah struktur pion yang solid dari London System. Kenapa ini terkenal? Ini nih rantai pionnya. Nah teman-teman, tadi ada beberapa tanda panah ya, dimana ini adalah jawaban paling populer untuk hitam, yaitu kuda C6, gajah D6, kemudian menteri B6. Nah ternyata yang dipilih oleh Gukes jawaban gajah D6, cepat. Dan ini adalah jawaban dari putih, yaitu bisa gajah B5 skak, bisa gajah mundur, atau kuda B ke petak D2. Ternyata yang dipilih oleh Ding Liren variasi gajah skak, gajah B5. Kemudian hitam kuda C6, dan kemudian Ding cepat gajah pukul kuda, padahal belum diancam. Nah, teman-teman, ini juga langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua pemain sepertinya paling cepat selama berlangsungnya perebutan gelar juara dunia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Ding mungkin sudah persiapan untuk bermain dengan London System, dan Gukes juga tidak mau lama-lama karena dia tidak ingin menunjukkan gestur bahwa dia tidak paham dengan teori yang disiapkan oleh Ding. Gajah pukul kuda dimakan lagi dengan pion B, kemudian putih pukul gajah, makan lagi dengan queen, dan Ding lanjutkan dengan queen ke petak A4. Apa sih keuntungan dari putih dengan bermain begini? Cepet banget nukernya. Nah, ini keuntungannya. Jadi langkah berikutnya putih langsung rokade, kemudian langsung menteri A3, menekan menteri di petak D6. Jadi menekan pion C5. Nah, tapi di sini ada jawaban menarik dari Gukes Domaraju. Artinya dia pasti sudah persiapan untuk perebutan gelar juara dunia ini dan sudah bisa menduga, sudah bisa memprediksi bahwa Ding pasti akan mainkan London System. Nah, karena dia cepat bermain dengan kuda E4, kemudian Ding kuda FD2 dengan tujuan remove defender dari pion di petak C5. Kemudian di sini hitam mainkan langkah menarik yaitu E5. Coba teman-teman, kalau kita langsung mikir cepat ya, ini gimana nih pion C5-nya? Betul, kuda pukul kuda dimakan kemudian menteri C5, dapat pion. Ya, tapi langkah menarik berikutnya dari Gukes, menteri G6, langkah terbaik. Jadi sacrifice pawn, tapi kita bisa lihat di sini putih masih lama banget nih ya. Dia belum siap untuk perkembangan perwiranya. Kalau putih salah menjawab karena pion di sini di petak E5 dikasih lagi, contoh di sini rokade, maka ancaman dari hitam adalah boom, gajah H3. Ancaman pin dari menteri G6. G3 gajah pukul benteng, ya udah enak buat hitam dengan posisi seperti ini. Nah, kalau misalkan menteri E5 gimana tuh dikasih pionnya? Menteri G2. Kalau benteng F1 gimana tuh? Ada jawaban gajah A6. Akan kalah buat putih. Nah, berarti apa jawabannya? Coba temukan langkah terbaiknya. Kalau kalian tidak menonton game ini menarik ya. Yaitu jawabannya adalah kuda D2. Jadi hitam makan pion G2. Jadi putih lanjutkan dengan rokade ke sayap menteri atau rokade panjang. Menteri pukul pion petak F2. Kemudian dilanjutkan dengan pion pukul E5. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan benteng B8, menekan pion B2, tapi kasih pion di petak A7. Tujuan pertama dari benteng B8 adalah mencegah putih kuda E4 karena ada skakmat. Kemudian yang kedua, menipu putih kalau misalkan terpancing menteri ke petak A7, maka hitam di sini bisa gajah H3. Kalau kita dapat keunggulan mengambil pion di jalur A7 dan kita melakukan rokade panjang, bahaya teman-teman ngambil pion A7 kayak gini. Kenapa? Karena jadi terbuka nih serangannya. Nah, apakah itu yang dilakukan oleh Ding? Ya jelas jangan dong.
Ding di sini mainkan langkah kuda C4. Kemudian hitam dilanjutkan dengan gajah 6, mengancam kuda, mengambil pion B2. Putih lanjutkan dengan benteng D2, menteri F3 mengancam benteng. Kemudian benteng menjaga pion E3 dengan benteng E1. Hitam pukul kuda di petak C4. Kenapa hitam mau pukul kuda di petak C4? Karena kalau nggak dimakan, kudanya nanti menempati petak yang penting, petak D6. Bakal lebih solid teman-teman ya. Jadi dimakan aja, kemudian makan lagi, dan kemudian menteri F5. Ngancem pion E5. Yes. Apa kira-kira lanjutan dari langkah putih, guys? Berpikir untuk benteng F1, menteri E5, dan kemudian benteng ke petak F2, mengancam pion F7, atau di sini mungkin berpikir untuk benteng D7, tetap tidak akan berhasil ya teman-teman, karena di sini kalau kamu pilih benteng D7, maka menteri di E5 bisa pukul pion H2, memukul pion B2. Let's say kamu lanjutkan dengan benteng pukul F7, maka ini bahaya sekali, menteri B2, raja D1, menteri B1, raja E2, dan benteng B2. Ya, benteng harus menutup dan kemudian dilanjutin aja dengan benteng F7, hitam udah unggul 1 benteng. Bahaya ya teman-teman. Kalau kamu di sini melanjutkan dengan benteng F1 makan dan kemudian dengan benteng di ke petak F2, maka di sini hitam bisa memproteksi dengan menteri ke petak B5. Tujuannya apa? Kamu makan F7, maka di sini hitam dapetin menteri B2. Ya nggak usah makan menterinya lah, menteri B2. Kalau misalkan raja D1, menteri A1 kan ini ada checkmate benteng B2. Nah kalau misalkan dimakan gimana tuh menteri E4? Ya udah lanjutannya benteng B E8. Jadi rencana kamu untuk mengambil pion F7 tidak akan berhasil. Dilanjutkan lagi dengan benteng E7. Nah jadi di sini apa langkah terbaiknya? Sikat pion C6. Langkah ke-21, hitam pukul balik menteri E5. Kemudian putih di sini menteri D5, hitam menteri E7, menteri D6, menteri G5, kemudian menteri D5, menteri E7. Sempat terjadi bolak-balik langkah yang sama ya, tapi hebatnya di sini Gukes menolak untuk bermain remis. Pada saat menteri D5 dia memilih menteri H4. Ini yang kita butuhkan, fighting spirit dari pemain catur yang lebih muda gitu ya. Terjadi perbedaan usia, tentu kita pengen lihatnya sedikit partai yang lebih berani lah teman-teman. Mengancam benteng geser ke petak D1, kemudian dilanjutkan membuka loop G6, putih menteri E5, centralization. Ya, menjaga pion H2 juga, menterinya sangat solid sekali. Kemudian hitam mengancam dengan benteng B E8, kemudian putih di sini menteri G3. Jelas nggak mau menteri H5, menolak. Kemudian putih menteri F4, hitam mainkan langkah menteri A5 mengancam pion. A3 dimainkan. Kemudian menteri B5, putih mengancam pion E4 dengan benteng D4. Hitam menteri E2. Apa tujuannya? Kalau dimakan benteng E4, maka dia berencana untuk makan dan mengambil pion H2. Secara nggak langsung putih boleh ngambil pion, tapi gue juga dapat pion di petak H2. Jadi putih di sini benteng D1 D2, kemudian menteri F3 ditawarkan pertukaran. Apakah kita perlu makan atau kabur guys sebagai pemain putih? Ya, idenya adalah kalau dimakan, maka membuka jalur E, mengancam pion E3. Ini akan menguntungkan buat putih, teman-teman. Ya, jadi jangan lakukan ini. Walaupun masih bisa dijaga dengan mundur, tapi G5 akan menemani pion bebas di petak F3 ini. Jadi putih di sini mainkan langkah raja ke petak C2. Membiarkan pertukaran menteri terjadi. Kemudian F5 dimainkan. Pion yang solid. Kemudian putih H4. E3, benteng menjaga. Kemudian hitam benteng E7 di sini, tanda tanya ya. Langkah yang kurang bagus. Nah untung aja putih nggak bisa manfaatin kesempatan untuk bermain langsung dengan C4 ya. Biar lebih cepat gitu. Harusnya kalau mau diperbaiki selain benteng E7 yang lebih bagus adalah benteng E6. Bedanya apa? Kalau misalkan C4 di sini maka benteng F8, C5, raja F7 lebih cepat lah menanggulangi pion bebasnya gitu. Ya. Benteng E7 putih malah pilih raja D3, kemudian dijaga benteng F8 dan langkah menarik sacrifice the pawn. Ya, kemudian diterima makan, kemudian benteng D5 ancam. Kemudian H4 dimainkan, makan pion F5. Gukes Domaraju lakukan skak. Dengan benteng yang D7. Kemudian raja mundur, raja G7 dan di sini terjadi benteng G2, raja A8, bolak-balik dan akhirnya mereka sepakat untuk remis teman-teman setelah langkah ke 46. Tapi ngomongin tentang kesepakatan remis,
Ya karena itu udah lebih dari 40 langkah. Sebenarnya kalau mau dilanjutin bisa nggak sih? Kayak contoh putih berniat untuk benteng H5, gimana tuh? Raja G6. Kalau misalkan dimakan gimana tuh? Raja F5. Nah, nanti kalau misalkan di sini putih coba C4 gimana? Ya maka benteng C7. Raja ke petak D3, benteng D7. Raja C3, Raja E4. Jadi raja hitam lebih aktif. Untuk promosi ini bukannya bisa nih B4 gitu ya. Nah, jangan salah juga bahwa hitam juga memiliki pion promosi di sini. Bahaya juga. Nah, jadi intinya putih ya jangan kasih kesempatan rajanya naik ya, infiltrasi di sini. Makanya di sini skak benteng G2. Nah, kalau benteng E5 gimana tuh? Ada yang penasaran juga benteng E5. Ini harus dihitung teman-teman, bener gak? Ini malah blunder kalau dimakan, makan benteng D2, boom. Kalau kamu makan lagi, makan ini pionnya. Beda satu step, gak kekejar. 2 step ya, tidak terkejar dan promosi. Nah, jadi keputusan untuk ambil remis di posisi seperti ini kayaknya ya keputusan yang tepat ya menurut saya. Kalau enggak nanti rajanya makin naik. Let's say di sini benteng G5, kemudian raja F6, benteng H5 gimana tuh? Ya ini benteng E4. Kalau dimakan gimana tuh, Bang? Raja F5. Oh, nanti saya dorong pion B4 gimana? Ya udah, benteng nggak usah makan dulu, benteng E8 nunggu lagi, tapi di sini bentengnya udah menjaga pion doang ya, supaya rajanya masuk. Ini remis juga. C4, kemudian raja E4 kayak tadi. Ya hasil yang adil lah setelah berjuang untuk menolak remis ya dari kedua pemain. Salut, dan besok akan libur dulu. Pertandingan game ketujuh akan dilanjutkan lusa teman-teman di waktu yang sama. Apa prediksi kalian? Sudah mulai kelihatan siapa yang akan jadi juara dunia? Coba komen dan jangan lupa nonton live-nya hanya di YouTube RL Chess karena berhadiah senilai lebih dari 1 juta rupiah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe aku guys.